Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pembahasan kita tentang mubtada khobar ya. Jadi dua ya, mubtada sama khobar. Mubtada dan khobar. Yang keduanya juga merupakan umdah di dalam sebuah kalam, yaitu unsur pokok yang menyusun sebuah kalimat sempurna. Adapun mubtada maka huwa al-ismul marfu al-'ari anil awamil al-lafdhiyah. Mubtada adalah isim marfu yang tidak memiliki atau tidak dimasuki oleh pengaruh-pengaruh faktor-faktor lafaz. Jadi dia tidak kemasukan apapun dari faktor-faktor lafaz yang menjadikan dia nanti berubah statusnya. Jadi maka mubtada masuknya apa? Marfu'an. Dia dibacanya marfu. Adapun istilah al-ari ini, sebenarnya kan al-ari itu kan maknanya tidak memakai ya, tidak memakai baju atau telanjang ya. Maksudnya terlepas ya, terlepas dari faktor-faktor lafaz yang membuat dia terpengaruh. Jadi selama tidak ada faktor al-awamil al-lafdhiyah, maka dia sebagai mubtada alias isim marfu. Dan dia ada dua macam, ada dua kelompok, ada yang zahir berupa isim zahir, isim biasa, atau ada yang berupa domir, isim domir. Ya. Fal mudmar ana. Adapun yang domir, contohnya seperti kata ana, wa akhawatuhu dan teman-temannya, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna. Itu mereka kalau ditempatkan di depan, maka dia sebagai mubtada di depan kalimat, maka statusnya sebagai apa? Mubtada dan bentuknya domir. Bentuknya domir. Ya, allati taqaddamat fi faslil mudmar yang telah lalu penjelasannya di pasal tentang domir. Contoh mudah, misalkan ana muslimun, ya, nahnu muslimun, huwa muslimun, dia muslimatun, ya, antum muslimuna, anta muslimun, anti muslimatun, ya, antunna muslimatun. Nah, itu. Itu dhamir-dhamir yang di depan dia sebagai apa? Mubtada. Sebagai mubtada. Nah, ini. Ini kita lihat contohnya ya, praktek mubtada berupa dhamir. Dhamir munfasil ya. Maka huwa, huma hum, hiya huma hunna. Ini semuanya mubtada. Huwa, huma hum sampai anta ya. Antuma sampai nahnu. Dan harus ada kesesuaian antara mubtada dan khobarnya. Kalau mudzakkar maka mudzakkar. Makanya huwa muslimun laki-laki, hiya muslimatun perempuan. Kemudian bilangannya juga menyesuaikan. Hum muslimuna banyak, hunna muslimatun. Hunna muslimatun. Dan seterusnya sampai nahnu muslimuna. Nah, jelas ya insyaallah ya. Ini mubtada berupa dhamir. Wa zahir, adapun mubtada berupa isim zahir, isim biasa, maka itu ada dua kelompok atau ada dua kondisi. Yang pertama adalah, nah, ini di sini kita minta apa namanya para pendengar, para pemirsa lebih fokus ya, karena ini berat. Ya. Beratnya di yang bagian kedua. Mubtada lahu marfu'un sadda masaddal khabar. Nah, yang pertama adalah mubtada lahu khabarun. Mubtada yang memiliki khabar. Contohnya adalah
Allahu Rabbuna. Lafaz jalalah Allah sebagai mubtada, ya. Khabarnya mana? Rabbuna. Allah Rabb kita. Kemudian Muhammadun Rasulullah. Muhammad sebagai mubtada, Rasulullah sebagai apa? Khabar. Sebagai khabar. Nah, ini jelas. Mubtada yang memang memiliki khobar yang memang terpisah. Artinya ada khobar sendiri gitu. Ada isim sendiri yang merupakan khobarnya untuk mubtada sebelum itu. Rasulullah sebagai khobar untuk Muhammad. Ya. Jadi khobar ini menjelaskan mubtada tersebut. Rasulullah menjelaskan Muhammad. Rabbuna menjelaskan Allah. Ya, ya seperti itu. Jadi khobarnya disebutkan secara langsung dan terpisah dari mubtada. Ya. Maksudnya satu kata sendiri. Rabbuna satu kata sendiri. Lafzul jalalah Allah satu kata sendiri. Demikian pula Muhammad satu kata sendiri. Rasulullah satu kata sendiri. Nah, yang kedua. Nah, ini tolong fokus. Yang kedua, mubtada lahu marfu'un sadda masaddal khobar. Mubtada yang dia memiliki sesuatu yang marfu. Yang sesuatu marfu ini, sesuatu yang ber-i'rab marfu ini menutup tempatnya khobar atau dia menutup posisi khobar, mengambil posisi khobar, sadda masaddal khobar, ya, menggantikan posisi khobar. Jadi mubtada ini nggak punya khobar. Gampangannya, mubtada ini tidak punya khobar yang terpisah, yang berdiri sendiri. Tetapi di sana ada isim marfu, maka dikatakan lahu marfu'un. Ada isim marfu yang menggantikan posisi khobar. Nah ini. Berarti maksudnya yang tsani, yang wasani. Yaitu apa? Mubtada'nya. Ini bagian penjelasannya bukan khobarnya. Penjelasannya adalah lebih kepada mubtada'nya. Ya walaupun juga khobarnya dijelaskan ya. Tapi kan khobarnya nggak kelihatan. Jadi gimana maksudnya? Wasani huwa. Dan yang kedua, maksudnya mubtada yang kedua. Mubtada yang memiliki marfu'un sadda masaddal khobar adalah mubtada itu berupa isim fa'il. Ini kita bicara mubtada'nya ya. Mubtada itu berupa isim fa'il wa ismul maf'ul dan juga berupa isim maf'ul. Idza taqaddama 'alaihima nafyun, yang apabila keduanya ini ya didahului nafyun. Nafyun itu penafian, peniadaan atau istifham atau pertanyaan. Ya. Jadi mubtada ini berupa isim fa'il atau isim maf'ul yang keduanya didahului penafian atau pertanyaan. Contohnya, aqaimun zaidun. Aqaimun zaidun. Ya. Apakah Zaid berdiri? Apakah Zaid itu berdiri? Kalau kita ditanya, mubtada'nya mana? Maka jawabannya adalah qaim. Ya. Jawabannya adalah qaim. Dan qaim itu bentuknya isim fa'il. Qaim bentuknya adalah isim fa'il. Ya. Kemudian dia didahului a yang merupakan kata istifham untuk pertanyaan. Apakah berdiri Zaidun, si Zaid itu? Ya. Aqaimun Zaidun. Nah, di sini mubtadanya betul yaitu kata qaim. Ya. Lalu apa itu Zaidun di sini? Nah, inilah yang dikatakan sebagai fa'il. Fa'il, pelaku, untuk isim fa'il qaim. Saya ulang. Zaidun adalah fa'il untuk isim fa'il qaim. Jadi isim fa'il qaim itu memiliki makna qoma. Jadi maknanya apa? Aqama Zaidun, apakah Zaid sudah berdiri? Nah, cuma karena di sini bentuknya adalah isim fa'il, maka yang namanya isim itu ya bukan fi'il, maka dia statusnya mubtada. Qaim adalah mubtada. Dan Zaidun adalah fa'il daripada qaim itu. Ya. Nah, di sini tidak ada khobar tersendiri. Tidak ada khobar tersendiri berupa satu kata utuh yang menjadi khobar untuk qaim.
Namun adanya kata Zaidun di jumlah ini, di pertanyaan ini, dia sudah mencukupi ya, makna tersebut. Sehingga dia katakan Zaidun sebagai sesuatu yang marfu, isim marfu, marfu'un sadda masaddal khobar. Ya, dia menggantikan posisi khobar yang tidak ada. Ya, menggantikan posisi khobar yang tidak ada. Nah, seperti itu. Demikian pula contoh-contoh yang berikutnya. Maqaimun az-zaidan. Ya, tidaklah dua zaid itu berdiri. Di sini ma ya adalah nafyun, penafian, peniadaan. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya qaimun. Khobarnya mana? Khobarnya enggak ada. Cuma di sana ada fa'il, yaitu kata az-zaidan, fa'il untuk qaim. Yang di sini berarti marfu' dia. Sadda masaddal khobar, menggantikan posisi khobar. Jadi maqaimun az-zaidan, dua zaid itu tidak berdiri. Maka qaim adalah mubtada dan az-zaidan adalah fa'il, sadda masaddal khobar. Ada fa'il yang menggantikan posisi khobar. Kemudian, ini contoh kalau qaim ya, dua-duanya isim fa'il. Bagaimana kalau isim maf'ul? Contohnya, hal madrubun al-umaran. Apakah dipukul dua Umar itu? Ya. Maka di sini istifham dengan hal. Apakah? Kemudian madrubun sebagai apa? Mubtada. Sebagai mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya tidak ada. Dan madrubun ini adalah isim maf'ul. Nah, isim maf'ul memiliki makna seperti fi'il. Yang namanya fi'il butuh fa'il. Sehingga al-umaran adalah fa'ilnya. Dan namanya fa'il itu marfu. Nah, di sini fa'il marfu, sadda masadda al-khobar. Dia menggantikan posisi apa? Khobar. Menggantikan posisi khobar. Jadi al-umaran, ya fa'il marfu, sadda masadda al-khobar, menggantikan posisi khobar. Ya. Dan itu menjelaskan makna madrubun, yang merupakan mubtada di jumlah tersebut. Demikian pula madrubun al-umaran. Dua Umar itu tidak dipukul. Ya. Dua Umar itu tidak dipukul. Di sini nafyun, penafian, peniadaan. Madrubun sebagai mubtada, ya, yang tidak memiliki khobar, namun di sana ada fa'il marfu al-umaran, sadda masaddal khobar. Nah, ini dia. Jadi ini mubtada yang kedua. Kalau yang pertama mubtada yang betul-betul memiliki khobar jelas, seperti Allahu Rabbuna, Rabbuna sebagai khobarnya, Muhammadun Rasulullah, Rasulullah sebagai khobar dari Muhammad, khobar untuk Muhammad. Nah, yang kedua ini mubtada yang nggak punya khobar, tetapi ada sesuatu yang menggantikan posisi khobar itu dan jelas kalimatnya tidak ngambang maknanya. Kemudian mubtada hukumnya asalnya adalah ma'rifah. Makanya beliau mengatakan di sini apa? Wala yakunul mubtada nakiratan illa bimusawwigh. Mubtada tidak boleh nakirah. Karena memang asalnya mubtada itu ma'rifah. Gimana maksudnya? Ya. Yang namanya mubtada ya, itu berfungsi ya kepada membicarakan sesuatu yang jelas. Ya, mubtada. Ya. Maka tidak boleh mubtada nakirah, dan nakirah itu umum. Nakirah itu kata benda yang umum. Ya. Adapun ma'rifah kata benda yang khusus yang sudah jelas yang diketahui. Ya, maka tidak secara hukum asal mubtada nggak boleh nakirah. Ya. Karena memang nakirah itu sesuatu yang nggak jelas, sesuatu yang tidak jelas. Dan kalau suatu kalimat dimulai dengan sesuatu yang nggak jelas, maka orang yang mendengarkan akan bingung atau yang membaca juga bingung. Cuma di sana ada kondisi-kondisi mubtada boleh nakirah. Ya, maka beliau mengatakan wala yakunul mubtada'u nakiratan illa bimusawwighin. Tidak boleh mubtada itu nakirah kecuali ada alasan yang membolehkan. Musawwigh itu maknanya alasan yang membolehkan. Wal musawwighat katsirah. Dan hal-hal yang membolehkan itu ada banyak ternyata. Jadi, hukumnya apa? Mubtada boleh nakirah selama ada hal yang membolehkannya. Minha di antaranya. Ayyataqaddama 'ala nakirah nafyun. Nah, ini contoh tadi mubtada lahu marfu'un sadda masaddal khabar. Apabila ada penafian atau istifham pertanyaan yang mendahului isim nakirah itu. Contohnya ma rajulun qa'imun. Tidak ada laki-laki yang berdiri. Rajulun isim nakirah. Ya, ma'rifahnya apa? Ar-rajulu. Tetapi karena ada ma di depannya, nah, tidak ada laki-laki yang berdiri, maka rajulun boleh sebagai mubtada nakirah.
Artinya boleh sebagai mubtada walaupun dia isim nakirah. Contoh kalau pertanyaan, hal rajulun jalisun, apakah ada laki-laki yang duduk? Di sini rajulun juga nakirah, tetapi dia boleh sebagai mubtada walaupun nakirah karena ada kata hal di depannya. Apakah ada laki-laki yang duduk? Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Ailahum Allah." Apakah ada Tuhan bersama Allah? Apakah ada Tuhan lain bersama Allah? Ya, seperti itu. Di sini ada ilahun sebagai mubtada diawali apa? Istifham dengan hamzah. Kondisi lain yang membolehkan mubtada itu berupa isim nakirah apabila dia disifati. Contohnya adalah wala abdun mu'minun. Abdun ini isim nakirah. Abdun ini isim nakirah. Abdun ini isim nakirah. Dan dia disifati dengan kata mukmin. Dia disifati dengan kata mukmin. Dan sungguh budak atau hamba yang beriman itu lebih baik, ya. Mukminun, ya. Mukminun mensifati kata abdun. Sehingga walaupun abdun di sini nakirah, dia boleh menjadi mubtada karena disifati dengan kata mukmin, ya. Jadi mukmin sifat untuk kata abdun. Dan khabarnya mana? Khabarnya khairun. Kemudian kondisi lain yang membolehkan mubtada itu berupa isim nakirah. Antakuna mudhafatan. Mubtada itu berupa isim yang diidhafahkan. Contohnya adalah khamsu shalawatin katabahunallah. Khamsu ini isim nakirah. Kalau al-khamsu ma'rifah. Nah, khamsu idhafah kepada shalawatin. Lima salat ya, maksudnya salat 5 waktu ya. Khamsu shalawatin, salat 5 waktu. Ya, khamsu idhafah kepada shalawatin. Shalawatin mudhafun ilaih. Ya, walaupun di sini khamsu nakirah, maka boleh menjadi mubtada. Wa minha, dan kondisi lain adalah ayyakunal khabar dzarfan aw jaran wa majrura. Khabarnya berupa dzaraf, keterangan atau jar majrur, muqaddamaini 'ala nakirah yang posisinya mendahului isim nakirah itu. Contohnya apa? Indaka rajulun. Rajulun isim nakirah, ya, tapi dia sebagai mubtada dan mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan, ya, diawali apa oleh apa? Diawali oleh dzaraf indaka. Di sisimu ada seorang lelaki. Wa fid dari imra'atun, ya, imra'atun sebagai mubtada walaupun dia nakirah, ya, karena dia didahului oleh jar majrur yaitu fid dari. Di dalam rumah itu ada seorang perempuan, ya. Kemudian dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Allah katakan waladaina mazid. Maka mazid sebagai mubtada walaupun dia isim nakirah karena didahului oleh ladaina dzaraf. Wa ala absarihim ghishawah, ghishawah sebagai mubtada, ya, karena dia didahului apa? Jar majrur ala absarihim. Ya, walaupun mereka nakirah-nakirah maka boleh menjadi mubtada. Wa qad yakunul mubtada'u masdaran muawwalan. Nah, sekarang. Dan terkadang mubtada itu berupa masdar muawwal. Ya, masdar muawwal. Maksudnya apa? Ya, berupa kata benda hasil takwil yang berasal dari an plus fiilnya. Nah, ini. Maka dikatakan apa? Min an wal fi'il. Fi'il itu kan kata kerja, aslinya bukan kata benda dan nggak mungkin jadi mubtada. Cuma yang ada daripada an sama fi'ilnya ini ditakwil menjadi masdar. Seperti dalam firman Allah Azza wa Jalla wa antasumu khairul lakum. Maknanya apa? Sumu khairul lakum, berpuasalah kalian. Ya, itu lebih baik bagi kalian. Maka sumu itu kan dia fi'il dan fi'il nggak boleh menjadi mubtada. Cuma dikatakan masdar muawwal adalah siyamukum khairul lakum. Maka antasumu, rangkaian an sama fi'ilnya tasumu, yaitu merupakan masdar muawwal sebagai mubtada. Ya, jadi maknanya adalah siyamukum, dan siyam adalah kata benda. Ya, kata benda, masdar. Masdar itu kata benda, maka dikatakan siyamukum khairul lakum. Nah, antasumu, nah, berpuasa. Jadi maknanya apa? Berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Nah, berikutnya, nah, ini selesai beliau membahas masalah mubtada, ya. Baru masuk kepada pembahasan tentang temannya mubtada. Di mana ada mubtada pasti di situ ada khobarnya. Ya. Nah,
Sekarang fokus mulai masuk ke tentang khobar. Wal khobaru huwal juz'ul ladzi tatimmu bihil faidah ma'a mubtada'in. Adapun khobar adalah bagian yang sebuah faedah itu sempurna ya bersama dengan mubtada. Artinya apa? Di mana ada mubtada pasti di situ ada khobar yang menyempurnakan faedah kalam tersebut. Wa huwa qismani, dan itu ada dua kelompok, ada khobar mufrad kata tunggal dan khobar ghairu mufrad ya bukan berupa kata tunggal ya. Fal mufrad, adapun khobar mufrad contohnya apa? Zaidun qa'im. Zaid berdiri. Zaid mubtada, qa'im khobarnya. Qa'im berupa kata tunggal, qa'imun. Ya, maka dia khobar mufrad. Demikian pula az-zaidani qa'imani. Qa'imani khobar mufrad. Az-zaiduna qa'imuna. Qa'imuna khobar mufrad. Zaidun akhuka. Akhuka yang merupakan rangkaian mudhaf ilaih juga dikatakan khobar mufrad. Seperti Muhammadun Rasulullah. Allahu Rabbuna. Maka Rabbuna dan Rasulullah adalah khobar mufrad. Jadi mufrad mencakup khobar betul-betul kata tunggal ataupun rangkaian mudhaf ilaih. Dan termasuk di dalam khobar mufrad adalah isim mutsanna, isim mufrad jamak. Ya, jadi bukan arti mufrad itu artinya satu, bukan, tetapi maksudnya katanya hanya satu, katanya tunggal, betul-betul satu kata. Contohnya qa'iman nih, walaupun dia isim mutsanna, tapi dia satu kata tunggal, nggak ada kata lain yang mendampinginya, maka dia khobar mufrad. Demikian pula qa'imuna, walaupun dia jamak, dia dikatakan khobar mufrad. Sedangkan khobar ghairu mufrad, khobar bukan berupa kata tunggal, selain kata tunggal, yaitu apa? Bisa berupa jumlah ismiyah, yaitu suatu rangkaian kalimat yang diawali isim. Contohnya, Zaidun jariyatuhu dhahibah. Zaidun jariyatuhu dhahibah. Zaidun budaknya kabur. Nah, nih. Jariyatuhu dhahibah adalah khobar. Berupa jumlah ismiyah. Karena diawali jariyah. Jariyah adalah isim jenisnya. Maka jariyatuhu sebagai mubtada di dalam jumlah tersebut, dhahibah sebagai khobar. Nah, rangkaian khobar, mubtada khobar ini, jariyah mubtada, dhahibah sebagai khobar, adalah sebagai khobar untuk Zaidun. Ya, berupa jumlah ismiyah sebagai khobar untuk Zaidun. Jadi jariyah adalah mubtada kedua. Tapi khobarnya adalah dhahibah. Nah, jariyatuhu dhahibah adalah khobar untuk Zaidun. Ini khobar berupa jumlah ismiyah. Walibasut taqwa dzalika khair. Nah ini, dzalika khair, dzalika ini isim, khair adalah mubtada. Dzalika mubtada, khair adalah isim. Nah, mubtada dan khobar, khair adalah khobar. Nah, mubtada khobar ini menjadi apa? Menjadi khobar untuk libasut taqwa. Libasut taqwa mubtada pertamanya. Kemudian qul huwallahu ahad. Huwa adalah mubtada, Allahu ahad adalah khobarnya. Dan khobarnya berupa jumlah ismiyah yaitu Allahu ahad. Allah mubtada lagi, ahad sebagai khobarnya. Dan Allahu ahad merupakan rangkaian mubtada khobar jumlah ismiyah sebagai khobar untuk huwa. Sebagai khobar untuk huwa. Selain jumlah ismiyah, khobar ghair mufrad ada yang berupa jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah diawali isim, maka jumlah fi'liyah diawali oleh fi'il. Berarti rangkaian apa? Fi'il fa'il. Jumlah ismiyah gampang aja, rangkaian mubtada khobar. Ya, adapun jumlah fi'liyah rangkaian fi'il fa'il. Jadi kalau dikatakan jumlah ismiyah apakah di situ ada dua mubtada? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Tapi jumlah ismiyah itu yang merupakan rangkaian mubtada khobar, dia sebagai khobar untuk mubtada utama gitu. Dan Zaidun jariyatuhu dhahibah. Kemudian kalau berupa jumlah fi'liyah berarti dia rangkaian fi'il fa'il. Contohnya apa? Zaidun qama abuhu. Zaid ayahnya telah berdiri. Maka qama adalah fi'il, ya, kita sudah bahas fi'il ya. Adapun abuhu sebagai fa'ilnya, fa'il dari kata qama. Nah, rangkaian fi'il fa'il ini qama abuhu merupakan jumlah fi'liyah yang mereka sebagai khobar untuk Zaidun. Ya, Zaidun qama abuhu. Sebagaimana firman Allah, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Maka yakhluqu sebagai apa? Khobar untuk rabbuka. Dan yakhluqu adalah rangkaian fi'il fa'il. Fa'ilnya apa? Dhamir mustatir huwa. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Nah, yaqbidu sebagai khobar. Fa'ilnya mana? Yaqbidu huwa. Nah, yaqbidu sebagai khobar berupa jumlah fi'liyah untuk mubtada lafzul jalalah Allah. Allahu yatawaffal anfus. Maka yatawaffa merupakan apa? Jumlah fi'liyah, fi'il fa'il. Ya, yatawaffa huwa. Ya, sebagai
khobar untuk lafzul jalalah Allah. Nah, itu ya. Jumlah ismiyah sudah ya, jumlah fi'liyah sudah. Kemudian khobar yang ketiga, wa amma syibhul jumlah. Ada pun khobar berupa syibhul jumlah, yaitu bila mana berupa dzaraf, keterangan tempat atau waktu, ya, atau jar majrur dan juga jar majrur. Nah, ini khobar yang ketiga, khobar ghairu mufrad yang ketiga. Jadi khobar ghairu mufrad ada tiga bentuk ya, ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan syibhul jumlah. Nah, syibhul jumlah itu ada dua, ada dzaraf sama jar majrur. Fadzarfu adapun keterangan tempat atau keterangan waktu, contohnya apa? Zaidun indaka, Zaid ada di sisimu. Maka indaka merupakan khobar berupa dzaraf. As-safaru ghadan, safar itu esok hari. Safar akan dilakukan esok hari. Maka ghadan adalah khobar untuk as-safaru. Berupa apa? Dzaraf. Yang indaka dzaraf makan, yang ghadan dzaraf zaman. Contohnya firman Allah warrakbu asfala minkum. Asfala minkum adalah khobar untuk ar-rakbu. Asfala ya, asfala ini dzaraf. Adapun jar majrur, rangkaian jar sama isim majrurnya adalah Zaidun fiddar, Zaid ada di dalam rumah, maka fiddar dia adalah jar majrur sebagai khobar untuk Zaidun. Kemudian walhamdulillah, segala puji bagi Allah, lillahi jar majrur yaitu lam dan lafzul jalalah Allah merupakan khobar untuk alhamdu. Nah ini. Jadi dia dikatakan syibhul jumlah. Mirip jumlah, tapi bukan jumlah. Wa yata'allaqu adh-dharfu wal jar wal majrur idza waqa'a khabaran bimahdhufin wujuban taqdiruhu ka'in aw mustaqir. Dan dzaraf serta jar majrur bila mana mereka sebagai khobar, maka mereka yata'allaq bimahdhufin wujuban. Mereka wajib dihubungkan atau memiliki keterkaitan dengan sesuatu yang dibuang. Yata'allaq bimahdhufin. Takdiruhu apa? Kain au mustaqirrun. Takdir adalah kain, berada atau menetap ya, atau maujudun dan semisalnya. Maksudnya gimana? Contohnya kalau misalkan dikatakan Zaidun fiddar. Kita balik ke atas sedikit. Zaidun fiddar. Zaid di dalam rumah, fiddar di dalam rumah. Maknanya apa? Zaidun kainun fiddar. Maka fiddar muta'alliq bikain. Fiddar, jar majrur fiddar itu memiliki hubungan dengan kata kain yang itu dibuang dari jumlah itu. Jadi kalau perempuan apa? Aisyatu kainatun fiddar. Ya. Aisyatu kainatun fiddar. Jadi muta'allaq jar majrur fiddar adalah kata kain atau mustaqir tadi. Ya. Seperti itu. Jadi dia nggak serta-merta sebagai khobar, harus ada sesuatu yang hilang atau sesuatu yang menjadi keterkaitan baik dzaraf maupun jar majrur dan itu dibuang dari jumlah tersebut, yaitu takdirnya kain atau mustaqir. Atau dikatakan Zaidun fiddar maknanya adalah Zaidun mustaqirrun fiddar. Aisyatu fiddar, Aisyatu mustaqirratun fiddar. Nah, seperti itu. Wala yuhbaru bi dzarfiz zamani 'ani dzat fala yuqal. Dan tidak boleh ya isim dzat itu isim yang tidak memiliki makna perbuatan, isim biasa, ya, kata benda biasa, dijelaskan dengan khobar berupa dzaraf zaman. Contohnya apa? Zaidun al-yaum. Zaid pada hari ini. Zaid pada hari ini. Maksudnya apa? Nggak jelas. Zaid pada hari ini. Ya, Zaid pada hari ini. Maksudnya apa? Apakah datang atau pergi atau sakit atau mati ya? Kan macam-macam maknanya. Maka Zaidun al-yauma tidak boleh karena Zaid adalah isim dzat biasa. Tidak ada makna perbuatan di situ. Wa innama yukhbaru bihi 'anil ma'ani, tetapi boleh mengkhabarkan atau memberikan khabar untuk mubtada berupa isim-isim ma'ani yang memiliki makna perbuatan. Ya, makna kejadian. Ya. Contohnya apa? Contohnya adalah as-saumu al-yauma. Puasa dilakukan hari ini. Maka as-saumu mubtada al-yauma ya. Dia sebagai khobarnya. Sebagai khobarnya. Dan itu berupa dzaraf zaman. Dzaraf zaman. Contoh lain adalah as-safaru ghadan. As-safaru ghadan. Ya. Safar itu dilakukan esok hari. Ya, bepergian itu ya esok hari. Maka ini apa namanya? Sebagai keterangan waktu, sebagai keterangan waktu berupa khobar sebagai khobar berupa keterangan waktu untuk as-safar. Ya.
Dan kalau ditanya, kenapa kok al-yauma tidak marfu? Sebagaimana ghadan juga tidak marfu, padahal khobar termasuk marfu'at, maka jawabannya adalah yang namanya dhorof adalah mansub. Dhorof zaman itu adalah berhukum mansub. Ya, sebagaimana dhorof makan, dan itu masuknya mansubat. Nah, tetapi di sini al-yauma ya sebagai apa? Khobar syibhul jumlah. Sebagaimana as-safar ghadan ya adalah khobar berupa syibhul jumlah. Mubtada'nya adalah masing-masing di dua kata itu as-shaumu dan as-safar. Jadi as-shaumu al-yauma. As-shaumu mubtada, al-yauma khobar berupa syibhul jumlah. Dzaraf. As-safaru ghadan. As-safaru mubtada, ghadan adalah khobar berupa syibhul jumlah, tepatnya berupa dzaraf zaman. Wa qauluhum al-lailata al-hilalu, adapun perkataan mereka yang mengatakan al-lailata al-hilalu itu ya dia muawwal, dia muawwal. Maksudnya gimana? Secara zahir al-lailah ya yang berarti malam dan al-hilal seolah-olah sebagai mubtada ya. Dan kaidahnya tidak boleh mengkhabarkan ya, isim dzat dengan dzaraf zaman ya. Al-hilal itu kan dia isim dzat. Al-hilal sebagaimana Zaid. Al-hilal sebagaimana Zaid adalah isim dzat. Isim yang enggak punya makna perbuatan gitu loh. Beda sama as-saum. As-saum itu isim tapi ada makna perbuatan, melakukan berpuasa. As-safar itu juga isim tapi ada makna perbuatan, bepergian ya. Tapi kalau al-hilal itu sebagaimana Zaid, isim biasa, enggak ada makna perbuatan. Nah, di sini al-lailata dzaraf zaman. Dzaraf zaman keterangan waktu. Di malam itu al-hilal ada hilal, bulan sabit. Nah, gimana maksudnya? Di sini muawwal. Maknanya adalah di malam tersebut tampak hilal atau hilal bisa dilihat. Sehingga al-hilal walaupun dia isim dzat, dia boleh diberikan keterangan atau boleh dijelaskan dengan khobar berupa keterangan waktu, yaitu dengan al-hilal. Jadi maknanya di malam itu hilal terlihat. Seperti itu. Wa yajuzu ta'addudul khobar. Khobar boleh berbilang, ya. Khobar boleh berbilang. Jadi boleh lebih dari satu. Contohnya Zaidun katibun syairun. Zaid adalah seorang penulis dan seorang penyair. Khobar satu adalah katibun, khobar dua adalah syairun. Demikian pula firman Allah, wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Ada berapa khobar itu? 3. Mubtada'nya mana? Wa huwa. Huwa. Khobar 1 al-ghafurul wadud. Khobar 2 dzul arsyil majid. Khobar ketiga fa'alul lima yurid. Ya. Ya, bahkan al-wadud itu khobar sendiri. Al-ghafur 1 khobar, al-wadud 1 khobar. Ada 4 khobar. Ya. Kemudian permasalahan lain adalah waqad yataqaddam 'alal mubtada, dan terkadang khobar itu mendahului mubtada ya. Terkadang khobar itu boleh mendahului mubtada. Ada yang hukumnya jawazan sekedar boleh, contohnya fiddari Zaidun, yaitu fiddari berupa jar majrur mendahului Zaidun yang merupakan mubtada. Ya, jadi khobarnya mana? Fiddar, mendahului mubtadanya. Ya, pada asalnya memang mubtada harus di depan, namanya mubtada. Ya, maka dikatakan mubtada, ibtada'a. Itu kan memulai, ya. Tapi terkadang khobar mendahulinya. Jadi mubtada'nya muakhar, diakhirkan. Nah, kafiddari Zaidun. Wa wujuban, adapun hukumnya yang wajib, contohnya apa? Aina Zaidun. Ini bila mana khobar yang berupa lafad-lafad yang harus di depan. Contohnya apa? Aina Zaidun. Di mana Zaid? Berarti maknanya apa? Zaidun aina, Zaid di mana, gitu kan? Maka Zaidun ini harus di belakang dan aina wajib mendahului kata Zaidun. Dan aina merupakan lafaz yang harus di awal kalimat, enggak boleh di belakang. Ya. Aina Zaidun. Wa innama indaka Zaidun. Nah, ini juga Zaidun sebagai mubtada muakhar, indaka dia sebagai khobar muqaddam, keterangan tempat. Dan sebetulnya contoh yang innama indaka Zaidun itu maknanya adalah ketika dilakukan pembatasan. Yang di sisimu itu hanya ada Zaid gitu loh maksudnya. Yang ada di sisimu hanyalah si Zaid. Jadi membatasi khobar untuk mubtada. Ya, membatasi khobar untuk mubtada. Melakukan hasr ya. Pembatasan khobar untuk mubtada. Ya, jadi Zaid yang sebagai mubtada itu betul dibatasi sebagai satu-satunya orang yang ada di sisimu. Ya.
Wa qauluhu ta'ala am ala qulubin aqfaluha. Ini juga ala qulubin, ya, khobar berupa jar majrur mendahului mubtada'nya itu aqfaluha. Contoh lain adalah fid dari rajulun, ya, di dalam rumah itu ada seorang lelaki. Maka di sini, ya, ini beda sama fid dari zaidun, ya. Kalau zaidun dia isim ma'rifah karena isim alam itu ma'rifah. Tapi kalau rajulun dia isim nakirah, maka rajulun mubtada' nakirah harus di belakang dan fiddar sebagai mubtada' muqaddam. Ini wajib mendahului. Kemudian permasalahan lain adalah waqad yuhdhafu kullun minal mubtada'i wal khabari jawazan. Ya. Terkadang baik mubtada maupun khabar itu boleh dibuang. Contohnya adalah salamun qaumun munkarun. Ini satu ayat yang memberikan aplikasi praktek membuang mubtada sama khabar di satu tempat. Salamun qaumun munkarun maknanya adalah salamun alaikum. Alaikum adalah khabar untuk salamun dan itu dibuang dari ayat tersebut. Kemudian qaumun munkarun itu adalah maknanya antum qaumun munkarun. Antum adalah mubtada yang dibuang. Qaumun adalah khabarnya. Ya. Kemudian wajibu hadzful khabar dan permasalahan lain adalah permasalahan terakhir wajib membuang khabar. Wajib membuang khabar. Kapan itu? Yang pertama, setelah kata laula. Maknanya apa? Seandainya, ya. Kalau bukan karena, ya laula, kalau bukan karena. Contoh dalam ayat laula antum lakunna mu'minin. Maknanya adalah laula antum maujudun. Maka maujudun khobar yang wajib dibuang di ayat tersebut. Laula antum. Maka setelah laula maujudun harus dihilangkan. Dan maujudun adalah khobar untuk antum. Maujudun adalah khobar untuk antum dan maujudun hilang, wajib dibuang. Yang kedua, ba'dal qasam as-sarih, ya. Setelah sumpah yang jelas seperti la'amruka innahum, ya. La'amruka innahum. Maknanya demi umurmu. Innahum, ya. Demi usiamu. Innahum, ya. Di sini maknanya la'amruka qasmi. Ada khobar yang dibuang yaitu kata qasmi. Demi umurmu, ini adalah sumpahku. Ya, la'amruka demi usiamu, qasmi, ini adalah sumpahku. Qasmi adalah khobar untuk apa? Mubtada la'amruka. Ya, la'amruka. Jadi la ini fungsinya untuk qasam, ya. Teman-teman, ya. Jadi la itu fungsinya untuk qasam. Demi. Ya. Bahasa kita demi, ya. Ya, walaupun enggak semua kata demi maknanya sumpah, ya. Tapi ini la adalah lamul qasam, la'amruka innahum. Jadi qasmi adalah khobar yang mahdhuf, dibuang setelah qasam yang sharih. Yang ketiga, ba'da wawil ma'iyyah, setelah wawul ma'iyyah, wawu yang memiliki arti kebersamaan. Ma'iyah itu dari kata ma'a, artinya bersama. Contohnya kullu sani'in wa ma sana'a, setiap, ya, pelaku perbuatan dan apa yang dia perbuat, makrunani, itu memiliki keterkaitan. Maka di situ ada kata makrunani yang merupakan khobar untuk wa ma sana'a. Untuk kata kullu sani'. Untuk kata kullu sani'. Kullu sani' adalah mubtada'nya, kullu sani' itu mubtada'nya, wa ma sana'a dan wawu adalah wawu ma'iyyah bersamaan dengan apa yang dia perbuat, makrunani itu ada hubungan. Maka makrunani adalah khobar yang dibuang. Kemudian yang keempat adalah terletak setelah al-hal. Hal itu adalah satu kondisi. Keterangan kondisi, ya, keterangan kondisi. Bahasa gampangnya al-hal ada keterangan kondisi. Contohnya misalkan Zaid minum kopi dalam kondisi berdiri. Nah, berdiri itu adalah hal. Bahasa nahwunya hal. Al-hal allati la tasluhu an takuna khobaran. Hal yang tidak boleh menjadi khobar. Contohnya apa? Dorbi Zaidan qa'iman. Dorbi Zaidan qa'iman. Maknanya apa? Idza kana qa'iman. Di sini ada khobar yang dibuang yaitu kata idza kana qa'iman. Dorbi adalah mubtada'nya, Zaidan itu adalah maf'ul bihnya, ya. Dan qa'iman dia adalah hal dan di situ ada khobar yang dibuang yaitu idza kana qa'iman atau hasilun. Darbi Zaidan hasilun, ya, pukulanku kepada si Zaid akan terjadi, hasilun itu sebagai khobar yang hilang, ya, karena terletak sebelum hal yang enggak mungkin dia sebagai khobar. Jadi kata qa'iman
adalah hal dan tidak boleh dia sebagai khobar, ya, tidak boleh qa'iman dianggap sebagai khobar tetapi sebagai hal, maka di situ harus ada mubtada, harus ada khobar yang diperkirakan ada di situ. Jadi maknanya adalah darbi zaidan qa'iman, maknanya apa? Darbi zaidan hasilun idza kana qa'iman. Pukulanku terhadap Zaid akan terjadi jika Zaid berdiri. Ya, jadi hasilun sebagai khobar yang dibuang sebelum kata qa'iman, di mana kata qa'iman merupakan hal keterangan kondisi yang nggak boleh sebagai khobar. Maka khobarnya adalah yang dibuang itu yaitu kata hasilun. Demikian pembahasan tentang mubtada dan khobar. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.